Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Agisa Febila. Saudara rupiah hari ini menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat yang merupakan titik terlemah sepanjang sejarah. Selain tekanan eksternal seperti ketegangan konflik di Timur Tengah dan blokade Selat Hormuz, beban domestik seperti impor energi dan defisit fiskal juga disebut menjadi faktor terus melemahnya rupiah. Nah, sudah bergabung bersama saya pengamat ekonomi Bapak Dodi Arifianto. Selamat sore Pak Dodi. Selamat sore Mbak Gisa. Oke, langsung saja nih Pak. Rupiah Iya. tercatat sebagai yang terburuk sepanjang sejarah. Bagaimana analisa Bapak? Ya, ya kalau dari segi posisi kita bilangnya terburuk ya. Wah, walaupun sebenarnya nggak terlalu tepat karena saya mengalami tahun 97, 98 krisis, rasanya kita sempat menyentuh 18.000 ya. Mungkin dalam satu titik hari ya, tapi bisa kita katakanlah kita termasuk posisi yang terjelek ya, seperti itu. Tapi tentu saja saya nggak mengatakan bahwa kita berada seperti dalam posisi 1997 98 jauh ya. Kita misalnya melihatnya itu harus dari mana berangkatnya. Kalau Anda lihat yang terjadi tahun 97 ya, tahun 96 itu dolar rupiah itu sekitar 2.500. Di 2.500 terus anjlok ke 15.000, itu berarti hampir depresiasi 300% lebih ya. Kehilangan hingga cuma tinggal sepertiga harganya, seperti itu. Jadi sedangkan kita kan, kalau saya lihat ya pergerakannya year to date, dolar rupiah itu baru depresiasi, ya bukan ya, kita katakan depresiasi sekitar 3,5% ya. Awalnya kan awal tahun ini kan sekitar 16.800 kalau nggak salah ya, seperti itu. Tahun lalu 16.400 ya. Dan memang kalau kita bilang year to date dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain ya, kita bicara seperti Malaysia, Thailand, India, ya, Brazil, seperti itu. Indonesia dapat dikatakan ya termasuk dalam tekanan yang salah satu yang terkena tekanan yang paling besar, seperti itu. Saya yang paling besar itu tekanannya terjadi pada rupiah. India yang paling tertekan itu, dia mengalami depresiasi hampir 5%. Kita kan 4%. Ya, seperti itulah, Mbak. Oke, Pak Dodi. Dolar Amerika Serikat ini kan sebenarnya menguat secara global ya, Pak. Namun rupiah Ya. ini menjadi salah satu yang terlemah di Asia. Nah, kalau ini Ya. bagaimana, Pak? Nah, itu tadi. Jadi, kita punya dua faktor ya. Pertama, dolarnya menguat. Jadi, terhadap mata uang apapun dia menguat. Dan ini istilahnya ya apa? Ya karena dolar itu adalah mata uang safe haven. Ketika geopolitik tinggi ya, seperti sekarang kita tahu terjadi di Timur Tengah ya, Iran sama Amerika dan Israel, ya tentu saja orang akan pergi ke safe haven, ya emas, ya dolar, dolar ya, seperti itu, sehingga dolar menguat terhadap berbagai mata uang. Itu satu, plus ya seperti Mbak katakan tadi, memang saya setuju juga ada faktor internal dalam kita sendiri yang disoroti oleh investor, sehingga mereka merasa nggak nyaman, jadi mereka pergi kan kalau kita bicara investor global itu kan ada yang seperti orang shopping tuh, nanam-nanam duit ya gitu ya. Mereka pergi menanamkan di Brazil, di Rusia, di India, di Thailand, di negara-negara emerging. Begitu satu dianggap ah ini kayaknya kurang, ada yang kurang serak lah gitu, maka mereka pindahin dananya, ngurangin mungkin porsi yang di Brazil ditambahkan kemana. Kalau yang terjadi di kita ngurangi porsi Indonesia, ditambahkan yang lain. Makanya kita lihat laporan lalu lintas pembayaran ya, lalu lintas neraca pembayaran kita mengalami apa capital outflow sepanjang tahun 2026 ini, terutama pada stock market. Jadi makanya ya indeks IHSG kita kan terjun ya. Itu hampir 10% kan ya. Itu hampir dari 8 ribuan hingga sekarang udah nembus di bawah 7.000. Jadi ya itu yang terjadi ya. Kenapa mereka melihat ya, mereka menyoroti terutama dalam kerangka makroekonomi manajemennya ya, nggak nyaman ya. Apalagi di tengah kita tahu bersama ya, faktor dalam negeri Indonesia ini kan sejatinya sudah menjadi konsumen bersih dari minyak ya. Jadi kita produksinya cuma 400.000, konsumsinya 1,2 juta liter. Jadi kita banyak impor. Datang dari mana? Datang dari Timur Tengah yang harganya sudah kita tahu hampir 100% naiknya harga minyak itu kan, seperti itu. Defisit dong, kan kayak begitu ya. Terus
apa rencana ditanggulangi? Nggak ada rencana konkret untuk jangka panjang. Ini mayoritas rencananya baru reaktif lah ya. Jadi kalau ibarat penyakit apa kalau apa ngalami demam itu ya minum konstan ya minum apa ya obat-obat hanya sementara lah pereda merasa sakit. Root cause-nya belum diadres. Gimana kalau misalnya ini berkepanjangan? Nah, itu belum ada tuh. Sehingga khawatir. Nah, itu jadi sustain nggak defisit neraca pembayaran Indonesia ini kalau apa nanti impornya meledak karena harga minyaknya melonjak ya. Nah, itu dipertanyakan. Nah, Hmm, makanya cabutlah mereka dari pasar Indonesia. Itu yang terjadi, Mbak. oke. Mm-mm. Baik, Pak. Jika ketegangan di Selat Hormuz saat ini terus berlanjut, nantinya seberapa jauh rupiah bisa makin merosot, Pak Dodi? Wah, itu cukup berat nanya ya. Karena kan gini, dolar rupiah itu kan bukan mata uang kalau kita bilang rezimnya itu bukan Mm. free float, Pak, bebas murni ya. Itu istilahnya manage ya, manage floating ya. Jadi di sini ada Bank Indonesia yang mengawal ya. Tugas dia, ya tugasnya Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah ya. Jadi eh tidak akan dibiarkan terjun bebas. Tapi dibiarkan ke berapa? Ya tentu saja akan sangat tergantung dengan cadangan devisa kita. Ya, cadangan devisa kita enggak tinggi-tinggi amat seperti itu. Jadi iya sambil ngelihat mungkin ya itu tentu aja harus ditanyakan kepada Bank Indonesia. Apakah mungkin level di bawah 17.000 nggak lagi sustain sebagai nilai yang fair, fair value ya, sebagai nilai yang berbasis fundamental dan mungkin perlu di-adjust. Seperti itu kadang-kadang depresiasi itu ya memang harus di-accept gitu, Mbak. Dan bukan berarti selalu jelek karena kan kalau kalau kita depresiasi kita lebih kompetitif, ekspor kita lebih bisa dijual lebih banyak ya. Itu akan membantu untuk mengoffset pengeluaran impor kita ya akibat minyak ini ya. Seperti itu. Tapi tentu saja kita nggak berharap depresiasinya terjadi secara apa kencang dan tiba-tiba ya, dibikin secara gradual, perlahan dengan hati-hati untuk jaga ekspektasi dari pelaku industri seperti itu. Oke, baik. Nah, di level 17.300 ini jelas akan sangat berdampak pada berbagai sektor begitu ya, Pak. Ini kita mungkin Ya, bergeser tidak hanya di nominal atau angka saja, tapi salah satunya mungkin industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor misalnya, Pak. Apakah artinya kita harus bersiap juga menghadapi gelombang PHK nanti, Pak? satu pertama ya, sebelum menjawab ke sana, 17.300 kan baru disentuh hari ini, Mbak. Mm. Kita jangan tergesa-gesa menggeneralisir fenomena satu hari untuk sesuatu yang sifatnya struktural ya. Mem- Dunia industri perusahaan memutuskan untuk meng-hire atau mendismiss ya meng-fire, hire or fire, menambah kapasitas produksi itu berdasarkan pertimbangan matang jangka panjang, Mbak. Mereka nggak ngelihat apa yang terjadi 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Kira-kira dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan itu kayak gimana bisnis kita? Baru nanti disitulah penentuan apakah kita akan meng-hire tenaga kerja baru, mengekspan pabrik, itu keputusannya. Jadi nah, ini kalau misalnya 17.300 ini fenomena sesaat, kemudian nanti mungkin ya, ya kita nggak tahu karena kan nature dari goncangan ini, apalagi yang berasal dari luar ini kan, iya saya bisa katakan saya sebagai ekonom pertama kali lihat ini di dunia ya. Ya, ya ini kan kalau kita bilang gimana ya, misalnya perangnya terjadi dengan tiba-tiba dan berhentinya bisa aja terjadi tiba-tiba. Kalau saya joknya ya dengan butuh Twitter, Twitternya Presiden Trump. Ke tweet kita damaian, damai, udah selesai udah. Tapi kalau misalnya perang, perang lagi, nah ini yang nggak tahu kita nih gimana ya. Jadi gimana end state-nya terus terang juga challenging sekali. Nah yang bisa kita lakukan adalah menjaga-jaga. Nah di sinilah nanti apa ya kita berharap ya namanya pengawal stabilitas keuangan kita KSSK terus memantau dan sudah memulai membuat skenario-skenario. Kira-kira yang paling realistis untuk Indonesia itu gimana sih? Karena kita tampaknya ini investor itu juga membutuhkan apa pelaku pasar itu membutuhkan mau melihat respon yang realistis dari pengelola makroekonomi Indonesia.
Yang diambil sekarang ini kebanyakan reaktif semua. Dan dampaknya sesaat. Kalau berkepanjangan gimana? Nah, itu Mbak. Jadi Oke. ya kita 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 harus ngelihat dulu deh ini bagaimana ya. Dan nanti kan kita pantau aja nanti sinyalemen dari Bank Indonesia. Bagaimana pandangannya kalau nggak salah kan hari ini ya RDGBI ya. Oke. Bagaimana pandangannya terhadap rupiah? Apakah dari sana kan bisa dilihat ditanyakan kepada Gubernur Indonesia, view beliau bagaimana? Apakah level saat ini level di bawah 17.000 itu masih bisa dipertahankan atau tidak? Atau memang menuju ya harus di atas itu. Di atas 17.000 juga nggak perlu panik kan kita tadi saya katakan loncatannya berapa persen ya, bukan angka absolut seperti itu. Oke, baik. Nah, Ya, pemerintah saat ini juga dihadapkan pada pilihan yang sulit sebenarnya Pak Dodi, menambah iya. subsidi BBM untuk meredam inflasi di Indonesia sendiri yang tentunya akan memperlebar defisit. Nah, atau membiarkan harganya naik gitu. Mana yang lebih beresiko Pak bagi stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang nantinya? Nah, itu nggak bisa saya jawab, Mbak. Itu harus pakai hitungan. Ya, Oh, yang mengetahui secara detail berapa konsumsi BBM di dalam negeri, ya, kemudian berapa akibat membeli dari pasar harga berapa, dijual di dalam negeri berapa, berarti defisit toh, ya kan? Nah, defisit ini berapa per bulan, apa? Nanti kan bisa dibuat hitungan. Kalau ini dilepas sekian persen, tentu saja ini kalau kayak begini kan bikin skenario-skenario, Mbak. Kita bukan bicara hitam putih ya, pasti suatu gradasi. Namanya kebijakan itu berupa bauran, suatu bauran. Jadi bukan iya tidak hitam putih bukan, tapi berbauran. Ya sama seperti kemarin kan. Ini yang kemarin dilepas baru yang DEX ya, yang solar, yang non subsidi, yang apa, yang premium, yang bensin masih, yang Pertamax ditahan, tapi yang sudah turbo udah dinaikkan. Nanti ada sinyalemen nih dari Menteri SDM katanya bakal dilepas juga, ya itu udah tadi. Ya ini mestinya nih ya, mestinya dalam hal ini mestinya bukan hanya bicara nilai tukar Mbak, ya nilai tukar itu salah satu aspek. Ya, aspek penting betul. Tapi yang juga sama pentingnya adalah bagaimana menjaga dalam negeri, daya beli dalam negeri. Ya, karena nilai tukar itu mencerminkan kesehatan. Malah dia itu leading indikator. Kalau misalnya investor, pelaku pasar memandang ini nggak ada kebijakan yang konkret untuk jaga, ya mereka nggak akan percaya sama rupiah dilepas. Mau cadangan devisa kita berapa ya akan sulit untuk mempertahankan. Nah ini yang pertama saya bilang bahwa jangan hanya bicara rupiah ya, tapi tolong kita mungkin ya kalau saya bilang ada harus dari aspek fiskal ya di sini. Apa kebijakan realistis? Apakah semua program-program yang tahun lalu sih nggak ada masalah ya, duit kita ada ya. Ada beberapa kebijakan yang janji politik itu apakah mau dijalankan terus apa adanya gitu. Dengan kita menghadapi situasi yang sekarang sangat sulit. Saya mengatakan seperti itu dalam karir saya sebagai ekonom, ini salah satu yang tersulit ya, ya. Memang masih di bawahnya krisis 97 98, tapi nggak ada lagi. Jadi setelah ini adalah yang urutan kedua. Jadi urutan pertama 97 98, inilah urutan kedua. Harus hati-hati sekali di sini. Dan ini membutuh penyesuaian struktural pada kebijakan fiskal karena itu yang dinanti oleh pelaku pasar. ya. Baik, lalu kalau begitu Pak Dodi dengan situasi yang mungkin unpredictable ya Pak, situasi globalnya sendiri terus dengan Indonesia saat ini, lalu apa yang harus dilakukan tim ekonomi Presiden Prabowo untuk menangani pelemahan rupiah ini termasuk meminimalkan dampak-dampaknya? Ya, saya pikir tim ekonomi pemerintah itu harus melihat secara holistik. Jangan parsial ini rupiah aja. Karena ini cuma satu dari berbagai dimensi. Dan mereka saling terkait. Kita nggak bisa, oh bereskan rupiah yang lain tanpa membereskan yang lain. Nggak bisa. Rupiah ini kalau yang lain nggak beres, rupiah nggak akan beres gitu. Jadi harus diadres secara serentak. Jadi saya bilang ini berupa bauran. Jadi harus memperhatikan aspek moneter, aspek fiskal ya. Kalau nanti memang nggak terelakkan, kita harus realistis ya. Kalau saya bilang kalau lihat situasi gini, saya nggak tahu terus terang ya. Saya bukan orang politik, tapi kok saya ragu gitu. Istilahnya besok tentram damai ya, moga-moga bisa begitu, itu sih ada chance-nya, tapi kok rasanya ini bisa berlarut-larut ya.
Ya kita contoh ya Ukraina aja bisa sampai bertahun-tahun, ya kan? Jadi apalagi Iran, kan seperti itu. Jadi ya kita lihat semuanya aja. Tapi yang terpenting kita tuh bagaimana, Indonesia itu harus bagaimana. Nah ini harus kebijakan yang konkret, harus koordinasi, jangan hanya BI jungkir balik ya. Tapi bagaimana sisi fiskalnya apa? Kalau memang nanti harus terpaksa katakan ya kita harus realistis dan menelan pil pahit, harga-harga BBM naik dan mungkin bukan nggak mungkin listrik karena kan kita banyak pakai diesel ya kan. Nah, batu bara ya jadi begitu itu tentu harus ada kompensasi supaya pertumbuhan ekonomi nggak anjlok terlalu dalam. Kalau kita bicara nggak terdampak sama sekali, nggak realistis. Kita di sini harus realistis gitu ya. Jadi yang pertama filosofi dari tim ekonomi itu harus realistis. Ya, ini situasi yang sangat-sangat berat. Ya, ya kita tahu lihat aja di Filipina bagaimana, di Thailand bagaimana. Sudah sudah terpukul lah kayak begitu ya. Harga minyak di sana sudah naik 100, BBM juga sudah naik 100%. Nah, itu bagaimana? Jadi bukan hanya sekedar melepas harga minyak ya, tapi juga bagaimana mekanisme kompensasi sehingga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri ini bisa terjaga. Jadi harus lengkap, Mbak. Jadi ada mekanisme. Oke, kita realistis, ada pil pahit, tapi kita berupaya mengurangi pahitnya. Seperti itulah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dodi Arifianto untuk waktunya bergabung bersama kami, Pak. Ya, Sama-sama, saudara, Mbak. demikian wawancara saya dengan pengamat ekonomi Dodi Arifianto. Kami akan terus mengupdate bagaimana perkembangan nilai rupiah terhadap dolar selanjutnya. Saya Gisa Febila, sampai jumpa.